RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Mau nanya lagi ya, saya kan ke bank itu udah 4 bulan nih nggak bayar-bayar, tapi alhamdulillah sih nggak nagih, nggak nanyain, nggak nanyain Mbak, ke rumah. bank belum bayar. Mbaknya harus yakin pasti kebayar. Pasti kebayar. Pasti kebayar. Mbaknya kan nggak negatif, bapak nggak negatif. Sekarang yang penipu aja Allah kasih jalan. Ya betul? Rampok aja Allah kasih jalan. Masa bapak yang nggak rampok, nggak penipu, nggak dikasih jalan. Tinggal yakin pasti kebayar. Pasti kebayar. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Sambil ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada uangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada uangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kebayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kebayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kebayar. Begitu. Jangan bapak bilang, Pak Haji saya udah 4 bulan belum bayar bank. Pokoknya kata-kata negatif jangan sekali-kali dinaikin ke permukaan. Saya nggak mau. Apa yang positif. Selalu saya ngomong tentang anak saya dokter. Nomor 2 dokter. Nomor 3 dokter. Jangan bilang anak saya gini, anak saya yang jelek-jelek, janganlah. Kan itu anak kandung kita. Siapa yang memuliakan kalau nggak kita sebagai orang tuanya? Nah, ibu juga begitu. Pasti ada, pasti ada, pasti ada, pasti kebayar, pasti kebayar. Nah nanti cara manggilnya kasih kertasnya. Cara manggil pembeli dagangan, cara manggil orang yang mau jahit celana. Coba baca pelan-pelan dulu. Baca pelan-pelan dulu. Baca pelan-pelan dulu. Baca pelan-pelan dulu. Baca dulu yang paling atas. Oh, yang paling atas aja, yang untuk manggil pelanggan ya Pak Haji. Ya, betul. Betul. Sulit gak kalau dipraktekin kira-kira menurut ibu? Bolak-balik ya Pak Haji. Ya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Orang pada borong dagangan saya. Orang pada jahit celana baju ke saya. Datang. Untung bersih 1 hari 10 juta. Rame, untung bersih 1 hari 10 juta. Nanti ibu cebok alat kelamin ibu, cebok alat kelamin bapak. Cawik-cawik siram di depan tempat usaha bapak dan ibu. Pak Haji masing-masing atau digabung? Air cebok. Digabung boleh. Masing-masing boleh. Bebas. Enak digabung sama dia. Gabung biar agak gurih-gurih gitu loh. Gabung. Terus kedua nih Pak Bu, bisa gak nih bapak dan ibu di dalam rumah tangga bawaannya yang harmonis, bawaannya yang mesra, bawaannya yang cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Gimana caranya Pak Haji? Ya bapak dan ibu yang atur sendiri gimana nya waktu pengantin baru dulu, waktu pacaran. Waktu pacaran gimana dulu pada saat 2 hari sebelum nikah kan romantis. Iya, gak Seminggu keluar-luar. sebelum Gak keluar-luar rumah. Iya. Tapi kan otaknya kepikirannya ke pasangan kita. Iya. Kan itu romantis. Sekarang enggak ya Pak Haji. Nah coba ya romantis. Pak Bu, tidak ada berobat kemanapun di muka bumi ini yang ngajarin di hari tua kita di usia 50 tahun wajib romantis. Ada gak? Gak ada. Mau dukun, mau dokter, mau kiai, mau ustadz, mau habib. Gak ada.
selalu dia kasih amalan, selalu dia kasih resep, selalu dia kasih obat. Kalau di sini nggak ada, romantis. Yes, romantis aja. Kok gitu Pak Haji? Karena pada saat kita pengantin baru romantis, pada saat kita lahiran anak pertama, nenenin anak kita, mandiin anak kita, rezeki ada aja tuh. Kenapa nggak sekarang kita praktekin? Tapi medianya nggak ada. Ini aja kita jadiin media. Jadi bayi, nenenin, mandiin, nyebokin. Dulu kan waktu anak kita kecil dicebokin tuh, Iya. waktu pipis. Lihat rezekinya, ada aja tuh. Makan disuapin, rezekinya ada aja. Kenapa nggak kita ganti ini sebagai Gantinya. pesugihan kita? Gitu loh. Mau kan Pak? Mau karena tuyul deh Pak. Nah, setuju. Orang ini tuyul lebih tuyul. Oh tuyul. Dia bilang gini, oh tuyulnya belum ditawarin nenek. Nah. Ya entar dulu kan ini lagi ini dulu repot. Aku suka, dia suka ini. Oh tuyulnya nggak ditawarin nenek, dia asik kalau. Paling enak kalau ditawarin lagi istrinya goreng. Jadi kalau gorengan udah diangkat, tinggal bapak yang digoreng. Aduh panas dong. Pak Haji. Pak, Bu. Kalau nonton YouTube saya, suka senyum-senyum nggak Bu? Pak? Iya. Hah? Iya. Senyum. Iya. Nonton terus Pak. Apa? Nonton terus. Nonton terus? Iya. Yang dua doang, Kang Dedi sama Pak Haji sama Pak Haji Marco. Udah itu aja 3 yang ditonton. Gak ada yang lain. Nggak ada yang lain? Gak ada. Aduh. Iya. Mana mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana? Kayaknya Pak Haji kalau lagi goreng gorengan terus bapak ikut di belakang ikut nenen, kata Pak Haji nanti kalau selesai suaminya digoreng. Kayaknya bukan gorengnya tuh goreng pisang deh. Kalau dia emang kalau lagi saya masak emang suka ngegangguin tuh, Wow. colek. Abi ini kan bukan tempat tidur. Dia emang ini gitu orangnya Pak Haji, cuma sayanya nggak mau gitu kan lagi masak, jangan diganggu gitu. Dia suka colek lah dari belakang. Inilah, aku kan emang suka ngomong gini. Bu, yang cocok nih Bu, kalau ibu lagi goreng, bapak di belakang megang nenennya, makanya gorengnya Iya, jangan itu pakai kadang BH. gitu, Pak Haji. Oh begitu? Iya, cuma Ya aku kan Allah ketemu takutnya- Bang, tepuk tangan dong. Rahasianya ketahuan. Ini bos, bos. Aku takutnya nggak nyadar, colekan kan panas, takutnya kan digebukin ke dia gitu kan. Ya Kan kita Allah, kaget. itu mah kameramen. Kaget Pak Haji, orang dia kita lagi masak dia ini datang dari belakang. Gitu. Makanya ibu kalau goreng jangan pakai BH. Oh, nggak Iya enak, Pak ya? Pak Haji. Aduh. Enggak, ibu harus bikin itu apa? Kaca spion motor disimpan di depan penggorengan. Oh, kelihatan. Ini acara apa Pak Haji? Kaca ya Pak Haji ya? Ada Maaf ya, orang Pak goreng Ustadz. digodain suami. Kayaknya nggak ada. Ada nih orangnya. Iya ini dia orang kadang aku suka kesal juga Pak Haji karena bukan waktunya gitu kan. Ada tempat tidur, udah disediain tempat tidur. Masa di dapur aja diganggu? Kata Terus dia, ibu kan omelin gitu dia jawabnya apa? ladang saya. Oh. Kapanpun bisa jadi katanya gitu kan. Nggak boleh nolak karena buat suami kata dia gitu. Iya. Oh, biar itu tinggalin itu gorengan katanya gitu. Wow. Kameramen Hasilnya kemengan tuh. gosong. Matiin dulu katanya. Oh, matiin Itu dulu. suami dulu katanya yang ini Wih. nyolekin dulu, diladenin dulu. Lah saya bilang kan ada waktunya. Gitu Pak Haji. Iya iya iya. Kenapa nggak wajahnya yang godain dikasih tepung Bu? Kan kita megangnya bagian colekan panas Pak Haji. Oh. Saya suka menghindarnya gini, sono pergi takutnya kan nggak nyadar. Saking kagetnya dipegangin, akhirnya kan ke dia kan, Iya, akhirnya musibah. neplok. Itu akhirnya dia. Jadi nggak- kalau gini Bu, jadi kalau yang mau goreng, aku mau goreng loh gitu. Jadi sehingga bapaknya denger, oh ada yang mau goreng-goreng gitu. kadang nggak nyadar Pak Nggak nyadar, Haji ya. dianya iya. Dia tuh tiba-tiba aja gitu. Spontan ya. YouTube-nya Pak Haji di penggorengan. Ah. Iya, bener. Oh iya ada ya di penggorengan, di atas kulkas. Kulkas. Di mana aja dia mah. Berarti gue ngomong bener ya? Bener, bener. Padahal gue ngomongnya. Kadang di samping anaknya aja. Aku suka celetot ya. Saya ngomongnya berapa bulan yang lalu. Sekarang datang testimoninya. Iya, ini di mana aja. Kadang di kereta api kalau ini mah dia kalau berani dia cuma aku suka ditangkis aja begini. Udah ngedeket begini-begini nih.
meluk-meluk ini nih, saya kan takut ya Pak Haji. Maksudnya kan malu lah di depan orang banyak gitu. Pak Haji Pak Haji udah bilang sama Pak Tani dari apa? Dari Purwakarta itu di kebun. Betul ya di kebun. Ada orang ya. Di dapur. Di dapur. Pengrajin tempe dari Pekalongan, ML-nya di dapur. Di kamar Di mandi. atas penggorengan. Nah, Nah, ini ini lagi dia. goreng, ini yang godain. Kok bisa ya? Pak Haji di kamar mandi aja ditungguin. Benar. Woi. Iya, saya mandi di tangan dia ke dalam. Saya bilang, ini apa sih? Maksudnya dia ngeganggu saya gitu Iya, kan. Ya maunya buka dong, ya gitu, Iya, jangan iya, dikunci gitu. Ini orangnya Pak Haji. Ini orangnya. Iya, iya, iya. Tolong dong siapin ambulan. Kita bawa ke rumah sakit jiwa. Gak tahu aja kita ngomong Banyol. Sekarang ada testimoni. Iya. Hah? Tembus. Nembus. Padahal saya ngomong Banyol-Banyol waktu itu ya. Ini testimoni ibu lagi goreng cerita bapak yang godain, ibu di kamar mandi, bapak yang pengen dibuka pintunya. Pokoknya di mana aja dia masih suka Oh di mana dia. aja? Wow. Iya. Di kereta juga. Iya, kalau ini masa cuma saya suka diginiin. Digituin baru dia. Wah. Nah bapak sama ibu nih kalau tidur bareng apa pisah? Bareng cuman dihalangin anak satu. Oh iya. Kan anaknya nggak boleh di pinggir, katanya harus di tengah. Gandeng mama, gandeng abi gitu. Oh, Itu iya. yang cowok itu tuh yang di Iya. luar. Umur berapa? 11. 11. Gak mau dipisahin dia. Oh. Makanya mama cepet kaya biar aku dibikinin kamar, biar mama bisa berdua. Kata gitu tuh Kata kata dia. anaknya tuh ya. Kenapa nggak bikinin lemari aja biar anak tidur di lemari? Apa sih? Kucing loh aja. Apa? Kayak kucing. Di lemari. Dijawab sendiri katanya kucing. Anak kucing. Ya, lu ada kucing satu di rumah. Ada. Ada. Kenapa dia nggak suruh tidur sama si dede kecil? Iya, nggak mau dia. Kucing ada kandang aja. Kucing itu. Aduh. Nah, kira-kira nih Pak, setelah Bapak dengerin masukan dari Bapak, masukan dari saya sama Haji Marco, kira-kira nih Pak, bisa gak nih sebulan, selama bulan Juni ini, Bapak nggak boleh punya sifat yang 18 sama Ibu? Sebulan aja. Berat gak sebulan? Kelamaan? Atau 2 bulan? Atau 3 bulan? Saya mau sih sebulan. Pasti insya Allah. Amin. Sebulan. Jangan 2 bulan, kalau 2 bulan kelamaan. Saya maunya sebulan harus cair 10 miliar. Amin. Amin. Dan jangan tanya cair dari mana. Ya dari Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya bebas. Allah dari mana aja. Amin. Jadi sebulan. Sebulan Bapak nggak boleh punya sifat 18. Jangankan 18, 10, jangankan 10, 1 pun nggak boleh. Gimana dong Pak Haji kalau masih ya dilawan? Kalau anak rewel. Pakai mic. Kalau anak rewel gimana Pak Haji? Maksudnya ada aja dari anak anak itu. digodain. Didiemin. Iya, gimana? Iya. Jadi kalau Bapak anak rewel, Bapak berdoa sama Allah. Terima kasih Allah. Sekarang putra saya udah nggak rewel lagi. Terima kasih Allah. Sekarang putra saya nggak rewel lagi. Daripada kita bentak anak, Iya, kalau nyuruh yang- anak, nasihatin anak, belum tentu anak terima. Nggak terima orang lagi main HP disuruh pun dia lawan lah gitu lagi Pak Haji. Suruh sholat gitu Pak Haji. Iya. Ajarin gimana caranya Iya. naklukin anak Pak tidak Haji. main HP. Iya. Ajarin cara naklukin anak biar nurut. Iya. Ajarin cara naklukin anak biar manut. Iya. Katut, ajarin. Dengerin ini Pak. Iya, Pak anak Haji saya. boleh cerita dulu nggak? Boleh, boleh. Ayo Anak- cerita. Tapi anak saya yang di rumah ya Pak Haji. Ya. Anak saya kan pertamanya pesantren. Hmm. Cuman sebulan, setahun lah gitu lah. Tapi di dalam pesantren itu dia tadinya dia tuh sebelum masuk pesantren bisa ngaji, rajin. Setelah masuk pesantren dia malah kesurupan. Bukan kesurupan apa ya gitu. Kayak kata dia mah nemu di kamar dia itu ada yang bergelantungan kata dia. Nah setelah itu dia tuh jadi kabur dari pesantren. Nah di rumah juga jadi kabur-kaburan mulu. Terus nggak betah di rumah, dinasihatin nggak masuk, disuruh sholat nggak mau. Jadi dia itu Semau dia. Ya. semaunya dia kalau dinasehatin marah. Terus ntar juga katanya ada waktunya kalau sholat mama jangan nyuruh-nyuruh mulu. Karena saya bilang dulu kakak sholat, sekarang kok nggak sholat. Jadi sampai sekarang dia nggak mau sholat. Iya.
Ibu Suka abur-aburan gitu Pak Haji. kalau saya kebetulan hampir sama mungkin sama ibu anaknya. Saya punya anak 3. Setiap hari main game terus, handphone terus. Wah, kadang-kadang apa mabar ya main bareng. Aduh ibu sampai jam 12. Kadang-kadang terus, udah sholat belum? Sholat isya. Pada diem, udah sholat isya weh, sholat isya dulu weh. Gitu. Saya teriak-teriak. Terus suruh makan susah makan, udah mana makan. Aduh, satu kakinya turun, satu ke bawah, satu lagi masih main aja. 3 hari teriak, emangnya masak itu nggak harus dipotong-potong, dibelanjain, terus dirasain juga rasanya gimana buat anak tuh. Ayo makan banget, susah banget. Sholat apalagi sholat subuh, bangun jam 7:30. Kadang itu Sabtu Minggu kan libur ya. Terus kadang-kadang mereka bohong. Gelar ayo apa sejadah. Udah Sabtu subuh belum? Udah gitu. Pas saya cek, bohong nih karena kamar mandi masih kering. Jadi kalau dia sholat berarti kan ada wudu atau apa. Terus abis makan, boro-boro mau di kamar ke dapurin untuk dicuci. Bekas makannya susah banget. Setiap hari kita teriak-teriak pagi-pagi tuh malu sama tetangga kadang-kadang ya. Apalagi kan dia sakit hati kalau kita marahin. Kadang-kadang kita ambil lidi. Sholat gitu kan. Tapi lama-lama kita juga sedih juga nggak enak. Tapi saya ingat lagi Pak Haji punya ilmu kearifan lokal dengan air cebokan atau air rendaman sidi direndam terus di airnya itu buat masak bubur kacang hijau. Pertama buat kacang hijau ya. Terus buat energen untuk bikin susu dan untuk masak nasi maupun bikin agar-agar atau Itu jelly. masak nasi boleh kemakan sama kita. Iya, karena ibu air cebokan itu bukan berarti kita itu habis BAB atau pipis kita cek, bukan. Jadi kita bangun tidur sebelum pipis itunya dicuci kemaluan ibunya dicuci ditampung sama ember. Aku pakai selang, pakai keran selang gitu. Dibersihin dulu apa langsung ke situ yang pertama bangunnya? Itu ya langsung aja itu kan air cebok ya. Terus setelah itu kita habis sholat bangun tidur itu kan cebok pakai air cebokan itu kita baru kita pipis atau mau sholat mau apa terserah. Jadi kalau Harus jam 12 itu. kalau Bebas. istri saya habis bangun tidur sore-sore misalnya kalau kalau ngerendam air dalam itu sore-sore habis sholat asar itu celana dalamnya itu disimpan dalam ember. Terus direndam semalaman pas habis subuh baru sidinya diambil terus airnya ditampung buat masak nasi dicampur aja pakai misalnya pakai segayung Jadi gitu. airnya air bersih. Air bersih ya, iya air bersih. Jadi Dari air sidi itu. iya air sidi itu air bersih. Setelah itu dikasih buat anak-anak makan, minum, serah. Kita boleh makan juga boleh. makan. Karena juga kita kan juga makan semua bareng-bareng situ. Karena kata Pak Haji air pam Pak Haji ya lebih itu ya. Di air kali cuma dikasih kaporit doang. Iya. Itu kan kita di rumah. Kalau ibu misalnya mau bikin air cebokannya langsung bisa diminum, air dari aqua galon buat cebok aja. Nah itu kita kan tampung. jualan gimana? Ibu jual itu kan buat keluarga, buat anak, buat ibu, buat bapak Oh itu enggak beda ya. lagi harus masak 2 macam berarti. Iya, kalau buat air ya masak air ya. Oh. Kalau misalnya buat bubur ayam, bubur kacang hijau buat anak ibu, buat ibu ya silahkan. Itu Bu, biasanya mereka mau bangun dari kita gubrak-gubrak semuanya. Itu Bu, hari pertama enggak, hari kedua masih sama, malah hari ketiga itu baru Bu. Jadi pagi-pagi itu udah gedu-gedu apa cuma ini suara apa nih sebelum subuh kok udah ada suara mesin cuci. Ternyata anak saya lagi nyuci. Iya. Terus anak saya lagi ngisi-ngisiin air. Terus anak saya yang musuh lagi nyapu. Itu cuma 3 kali ngasih. Itu hari ketiga ya kata Hari Pak Haji kan ketiga. 9 hari, tapi sebelum 9 hari juga tuh udah kejadian ya Ada Pak Haji. rombongan nggak? Udah kejadian seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah namanya sholat kita nggak pernah nyuruh-nyuruh, setrikaan, cucian banyak juga mereka kerjain sendiri. Terus sholat apalagi. Jadi memang ilmu kearifan lokalnya itu agak aneh, tapi kenyataannya benar-benar terjadi buat keluarga saya. Dan alhamdulillah sekarang itu saya yang namanya nyuci piring, habis makan itu kadang-kadang meja kursinya itu meja di mana, kursi di mana.
Sekarang mereka habis makan, habis tidur rapi semuanya tanpa disuruh-suruh. Jadi kita harus yakin juga doanya sama kayak kata Pak Haji juga, pas kita lagi cebok itu, kalau enggak kalau kita lagi bikin bubur kacang hijau dengan menghadapi doa Allah, anak saya rajin dengan wasilahnya doanya anak yatim piatu B pimpin di Bapak Hedi Susanto, anak saya rajin mau sholat tanpa disuruh, nurut manut katut, itu aja. Tapi anak saya yang gede itu jarang makan di rumah. Atau ibu bisa Paling minum doang itu. bisa seperti isi saya di remes-remes 9 kali toel, makan nasi goreng yuk buatan mama gitu aja. Yang penting nempel ya Pak Haji ya. Nempel. Kalau nggak malam-malam dari tidur anak mama soleh, Itu suka pinter. nggak mau kalau dipegang mukanya. Oh itu tangannya aja ya Pak Haji ya. Aja. Ya. Itu hasilnya Ibu, subhanallah banget Bu. Nggak yang seperti kita pagi-pagi itu teriak-teriak gitu kan, saya kepancing. Sampai tetangga saya bilang itu kayaknya sejak Pak Haji Marco sering ke kandang embe, suara ribut-ribut di rumahnya jarang-jarang deh, biasa gitu kan, bangun teriak gitu. Sekarang anak-anak udah jalan sendiri. Kalau mau sholat maghrib, belum waktunya azan dia udah pakai koko, pakai topi udah. Baby mau kemana? Mau sholat Pak. Ini baru jam 6 kurang loh, nggak apa-apa, jalan sendiri jalan. Kadang-kadang ustadz nanya, Dek, papanya mana kok nggak sama papanya? Papa nanti nyusul. Jadi saya yang belakangan. Harus yakin ya. Yakin. Terus kan dia ini kan kalau di rumah yang nyuci pakaian dia, yang nyuci piring dia. Nah saya bagian gosok. Nah anak yang pertama itu yang gadis itu dia nggak pernah nyuci piring, nggak pernah gosok, nggak pernah nyuci baju. Ya ini bagiannya. Kadang suka Kan dia belum dicolek kayak dia tadi. Coba ya Ibu. colek. Anak dia yang perempuan kan yang pertama. Iya, Masa? saya Sekarang jadi perempuan. pramugari. Coba dicolek dulu, teh. Atau manggilnya mbak atau apa, panggil kesayangannya. Mama mau bikin nasi goreng, kamu mau gak? Mama mau bikin indomie goreng, kamu mau gak? Mama mau beli cincau, kamu mau Nah gak? itu indomie sama nasinya disiramin air itu, Iya, Dicampur buat masaknya itu. airnya air itu. cebokannya. Bukan disiram tapi buat masak air sendiri. Jadi ibu masak dulu air cebokan, baru nanti direbus indominya kalau mie goreng. Nanti ditirisin, taruh di piring, kan udah direbus pakai air cebokan. Iya. Nah, nanti baru dikasih bumbunya, kasih puterinya. Begitu. Pak Haji Manggil kan nggak? anak Manggil. saya ini kan yang gede itu lagi kerja di Honda ya. Nah saya itu maunya jadi karyawan tetap, gimana caranya Pak Haji? Dan Sama, bisa ajaib. gaji Iya, UMR sama. gitu. Jadi kalau anak saya itu yang pramugari sekarang itu yang perempuan itu maaf, sebelum jadi Minum, aduh, minum air, minum dulu ya. minum dulu. Ada yang lewat. Benar kalau minum Ketulangan. lumayan. Itu larin ya. Jadi pas ada link-link tentang tentang pekerjaan, anak saya dilengkahin sama mama saya, sama mamanya. Aduh, maaf. Mbak Putri, maaf minta air Ember, air comberan. air comberan, jangan Air air kobokan comberan. ya. Pak Haji, jangan. aku mau nanya sama Pak Haji ya. Anak Boleh, yang boleh. itu Air lagi comberan. istirahat dulu. Air comberan biar gak batuk. Pak Haji, anak saya kan yang laki ini mau pingin dipasukin ke pesantren, tapi kan maunya saya itu nggak bayar, nggak dites. Gimana caranya Pak Haji? Tapi Tadi disuwuk, disuruh. gratis. Gratis. Bu, saya tiap malam disuwuk sama ibu saya. Pasiennya banyak. Ada aja nih Bu. Jauh. NTB, kemarin dari NTT. Disuwuk sama ibu saya. Ibu saya kan saya simpen di akuarium tuh. Ada ibu saya di akuarium. Suwuk. Pasiennya se-Indonesia. Tapi itu misalnya kita mau masukin pesantren disebutin nggak nama pesantrennya? Nggak usah. Boleh. Oh, Boleh. Anak saya kan dokter. Saya suwuk, pasiennya antri. Antri, Bos. Antri banyak banget. Malah dokter yang senior
pasiennya sepi. Anak saya banyak banget. Pasti lagi nonton. Iya Ibu. Praktekin. Baik lagi, jadi pas mau pergi ke Jakarta itu cari kerjaan itu dilangkahin sama istri saya setelah sholat isya. Kalau nggak mau gimana anak? Cebokan. Cebokan. Oh kalau cebok mah ya. Saya Buat kalau masak Indomie. kalau anak saya kan tahu papanya tahu, mamanya dia tuh sering udah dibawa kesini, kemari. sering ijab, jadi tahu. Ini diajak Pak Haji, cuman dia nggak mau, katanya takut dimarahin. Oh itu katanya bosnya gitu kan. Ayo Kak kesono Kak, ikut libur 2 hari aku gituin. Nggak mau, dia takut. Nggak apa-apa pakai air cebokan aja. Bu, anak saya kalau libur nggak terbang itu pulang ke rumah nyuci, nyetrika, dikerjain tanpa disuruh-suruh. Karena mungkin ilmunya Pak Haji udah merekat, Mendarah ya, daging. udah daging, jadinya tanpa suruh-suruh. Teh masak ya, mama mau sama papa mau ke kandang. Itu masak kan udah beres semua. Terus cucian udah, setrikaan tuh dia sebenarnya main handphone tapi tetap main apa? Nyetrika. Ada hasilnya. Terus cucian, rumah saya alhamdulillah besar Bu, 700 meter. Jadi kita nggak punya pembantu, jadi kita semuanya Saya cuma 30 teamwork. meter Pak Haji rumahnya. Iya, paling enggak bukannya saya nggak mau punya pembantu atau nggak kebayar, tapi belajarin buat anak-anak biar ngelatih biar bisa nanti nyetrika, masak, biar karena kan nanti dia punya suami Iya. dan bisa rumah tangga atau di tempat lain dia kerja. Bu, kalau Pak Haji Marco guru kita 700 meter, saya rumahnya 1000 meter, muridnya juga nanti sama, tenang aja. Saya 30 meter Pak Haji, ya kan lo baru berobat. Iya, amin. Kalau lo udah 1000 Lagi meter ngontrak nggak bakal datang kemari bos. Nggak Amin. bakal datang. Pak Haji biar anak saya nggak keluar rumah itu kalau pulang kerja tuh dia Air keluar. cebokan, Sama. Doanya apa sama gitu? sama, Sama. dimasakin Indomie buat masak nasi, buat goreng tempe. Air cebokan. Pokoknya kita pinter-pinter aja Bu, kalau misalnya anak ibu nggak satu frekuensi sama kita, pinter-pinter aja. Siasatin. Ya, siasatin aja. Kita kan orang tuanya udah berpengalaman, tahu dong caranya. Colek alat kelamin. Colek, terus colek Tempelin ke tempel ke tangan. tangan, terus di Colek alat kelamin, Iya, usapin ke colek-colek, kepala. usapin kepalanya, biar Alasannya anak pinter, anak Biar pinter. ya. Gitu. Padahal kita lagi mau Iya dia kalau dukunin. pulang kerja itu bukannya istirahat dia malah main sama temennya, gitar pulang jam 10 malam. kan belum dicolek, colek dulu Dicobain dong alat dulu. kelamin ibu, colek. Mau bikin Indomie gak? Papa mama bikin Indomie. Mau mah? Kesempatan kita cebok buru-buru di kamar mandi, airnya masakin ke Indomie. Buru-buru ngedadak cebok boleh, alat ngedadak. kelamin buat bikin bubur kacang hijau. Cebokin alat kelamin, bikinin dia teh, bikinin dia es campur, bikinin dia es jus, bikinin dia es teler. Begitulah. Anak saya juga begitu. Dek, Kak, mau gak papa bikin es teler? Mau Pak. Cebok buru-buru. Bahkan alat kelamin saya rendem. Tuh, dah. Nih, es teler sayang. Papa, enak bener. Iyalah, rasa kon-kon. Itu kalau Pak Hajinya kalau lagi nggak bangun dia pakai itu bisa pakai begini. Buat Tapi ngaduk. kalau lagi bangun jadi pada tumpah airnya. Kadang alat kelamin gue buat ngaduk. Oh iya. Iya. Buat ngaduk, bener gue nggak bohong. Pas gue taruh gelasnya, tinggal alat kelamin gue beku. Nah anak saya kan nggak begitu makan banyak Pak Haji, dia nggak doyan nasi yang gede tuh. Bikinin agar-agar, Agar-agar. bikinin puding. Mesti disiasatin Bu. Oh iya. Jangan kita nyebloon, maksud ibu bloon kalah sama anak, jangan. Siasatin. Bikinin apa? Lemper. Bikinin apa? Agar-agar. Bikinin apa? Puding. Bikinin apa? Cincau. Pokoknya bikin apa aja. Kedai cebok semua. Ya, jangan sekali-kali nasi goreng. Bapak aduk pakai alat kelamin Bapak. Pedes, Pak. Aduh, aduh, aduh. Panas, panas. 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 Meriang. Dek, anak Pak nggak ada yang mau nolak Indomie. Bukan saya promosi Indomie. Iya. Mau dia sama Indomie. Saya juga begitu, walaupun saya bilang, kamu jangan banyak makan Indomie ya. Iya, iya. Malah saya paksa makan Indomie yang banyak. Karena kesempatan gue lagi ngobatin dia. Oh gitu, iya. Mama, kata papa nggak boleh makan Indomie. Kok sekarang papa jejelin aku Indomie? Dalam hati saya, udah lu jangan ngomong lu.
Saya bilang sama bini gue lagi mau ngeracunin anak gue nih. Sekarang anak gue nomor 1 dokter. Namanya dokter selakangan. Karena kan pakai selakangan dia mau. Nomor 2 dokter. Nomor 3 dokter. Cewek semua Pak Haji. Cewek, cowok. Nomor 1 dokter punya klinik. Nomor 1 dokter punya apotika 24. Nomor 2 dokter punya klinik. Nomor 2 dokter punya apotika 24. Anak gue yang ketiga dokter punya klinik. Nomor 3 punya K24. Barbershop 3. Kok bisa Pak Haji? Itu ilmu selakangan, ilmu kearifan lokal. Terus yang gede itu Pak Haji jarang tidur. Gampang Bu, bikin Indomie. Tidur aja kerjanya anak gue, jangan kerja tidur terus. Nanti tidur terus nggak mau kerja. Kalau saya Bu, anak saya misalnya kan agak maksudnya susah dipegang. Misalnya Assalamualaikum, udah kedengeran di depan dia mau masuk kan, langsung remas-remas, pasti datang cium tangan. Kalau enggak, saya pegang kepalanya, Hai Presiden gitu, Hai Jenderal gitu. Nah Udah gitu manggilnya, Hai dia Presiden, Hai Direktur, Hai GM, Hai Direktur Telkom, Hai Direktur. Gitu, kita sebut dong jadi anaknya jadi Direktur Iya. Telkom. Kan udah ada direktur yang sekarang Pak Haji dipecat, gantinya anak gue. Begitu, Nah, sadis bener. Ya iyalah orang dia nggak kemari ya kan. Biar aja dipecat ya Nah kan. Pak Haji, ya, anak yang gede itu suka diprovokasi sama anak yang kecil. Ini kan dia mah suka kuat kesini nih ya. Katanya Kak jangan mau dipegang mama loh. Baunya aneh kan suka gitu dia. Pokoknya baunya aneh-aneh dia katanya. Coba deh kakak rasain jangan mau diusapin ke muka katanya. Kalau aku mau udah sering biarin aja dah katanya. Kalau yang kecil tuh suka minta emang sekarang katanya. Mah mau megangin aku enggak? Aku mau berangkat sekolah nih. Nah itu dia mau udah minta tuh yang kecil. Tapi kalau yang gede belum. Cuman suka diprovokasi. Ih katanya uwe katanya suka gitu tuh sama yang kecil tuh. Nggak enak loh Kak katanya. Katanya lu belum ngerasain katanya kayak gua katanya gitu kan. Ngomongnya kayak orang Betawi gitu kan. Kalau istri saya, buat anaknya perempuan, mungkin coba sebut dulu. Iya. Lalu pas dia mau lagi itu, Hai cantik anak mama saya, gitu. Padahal, ini tetap siasatinya nah, biar kita pinter lagi. Iya anak mama cantik banget, gitu. Padahal mah ini Walaupun nggak kena muat kena tangan ini boleh, boleh, gitu. Oh, yang penting pipinya itu gitu, kulitnya saya dia. rambutnya dilempar gitu. Kalau kelapisin kerudung apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Oh sama aja. Yang penting ibunya yakin ya, Iya. dan berproses, jangan protes. Baru 2 kali, 3 kali, mana sih belum. Pokoknya kita ikut prosesnya, jangan protes. Kan yang sebuah yang ngabung itu Allah. Allah, dijalanin Iya, aja. jalanin aja. Kita yakin. Jangan bilang ngatain kita ujian dari Allah jangan. Jangan. Oh. Jadi ibu yakin ini lagi berproses, jangan protes. Jangan tanya sampai kapan anak gue kayak gini, jangan. Pokoknya ibu liatin anaknya mulai berprestasi, mulai rajin, mulai ngobrolnya enak Iya. gitu. Pokoknya jangan diomel gitu ya. Jangan. Iya, Kalau kan tekan diomelin lagi juga aja. kadang-kadang kita juga ngerasa berdosa Iya. juga ya. Kasihan juga kalau dia misalnya diem aja, kasihan. Gitu. Takutnya anak-anak maaf zaman sekarang yang kabur atau apa, maaf banget. Kadang suka kepikir, tapi misalnya anak gue jangan dia kabur misalnya belum pulang. Kita yakin dia, pasti anak gue baik-baik aja, pasti anak gue pulang sebentar lagi kayak gitu. Jadi kita yakin, alhamdulillah ini gak kejadian, anak saya naik gunangnya selamat gitu. Harus yakin. Jangan mikir yang aneh-aneh gitu. Jangan, pokoknya ibu kalau ada pikir yang aneh-aneh, ibu bilang ini pasti anak gue sehat, anak gue selamat, anak gue gak ada apa-apa, anak gue baik, anak gue pulang tepat waktunya kayak gitu. Iya, ini kalau pulang jam 4, ntar pulangnya itu ke rumah dulu jam 4, ntar balik lagi main pulang jam 10 malam gitu kan Iya. perempuan gitu Pak Iya. Haji. Kayak saya nih ya, saya nih misalnya menyimpan uang misalnya 500.000 di kantong, biar bini saya nggak tahu misalnya gitu. Kita simpen aja, ternyata celana kita itu dicuci sama dia. Kita sampai sini, ya Allah, celana gue kan dicuci sama dia. Pasti kalau kita yakin curiga kita negatif, wah jangan-jangan ini duitnya diambil gitu. Jadi pasti duit gue kagak diambil, pasti duit kagak diambil.
Pas kita pulang ternyata, "Mang nggak nyuci, mama lagi males ya, alhamdulillah jadi selamat." Ini yang agak susah ini yang gede emang masih susah sholat belum rutin, sholatnya belum rutin Pak Haji, terus Pakai air air cebokan. cebokan aja, itu aja air Iya. cebokan digunain. Yang bisa naklukin anak kandung adalah air cebokan kita. Boleh papahnya, boleh mamahnya. Bisa dibikin indomie. Bisa buat masak nasi. Daripada kita berantem lewat mulut sama anak saya. Saya belum pernah berantem sama anak saya. Kakak sholat, belum pernah saya. Nah kita mah teriak. Pantangan saya. Kakak makan, pantangan. Kakak jangan pulang malam, pantangan. Lebih baik apa? Kontol yang berbuat. Kontol yang action. Daripada mulut bos, nyelekit, sakit hati dia. Papa, aku ingat dulu papa pernah marahin aku. Mama, aku ingat mama dulu pernah ngomelin aku. Sakit mah. Itu namanya orang tua kurang ajar. Dulu waktu hamil kita jagain di perut. Masa udah lahir kita berantem sama dia. Iya. Itu namanya orang tua goblok. Kok orang tua goblok? Kan masih bisa pakai alat kelamin. Buat apa? Buat makanan, buat nyolekin, buat mbak. Jadi kita ke anak kayaknya elegan gitu loh bos. Biar nurut sama kita. Ya gitu, Pak Haji. iyalah, saya juga cebok. Anak saya punya CRV terbaru, hybrid. Harganya 850 juta. Itu Beli harus 2 tangan biji. kiri. 2 biji bos. Pak Haji harus tangan kiri gini-gini. Ya lo ceboknya tangan apa? Oh, Lo ceboknya tangan apa? tangan kiri. Ya pakai tangan kiri dong. Lima-limanya nyelup. Ya iya nyelup sambil ngaduk nasi. Anak saya punya klinik. Anak saya punya apotika 24. Anak saya punya barbershop. Anak saya punya CRV terbaru hybrid. Harganya 850 juta. Tunai. Anak saya dua-duanya hybrid. Terbaru. Harganya 850. Satu. Beli 2. Yang nomor terakhir bontot. Naik Pajero Sport Dakar. Harganya 800 juta. Naik Pajero Dakar masih baru, masih kecil. Kok bisa Pak Haji? Itu cebokan kita. Kalau mamanya bisa, mamanya ngerjain. Kalau mamanya nggak bisa, papahnya ngerjain. Kalau ngerjain dua-duanya boleh. Boleh. Ibu yang saya tahu, anak saya alhamdulillah dengan ilmu pengetahuan dari Pak Haji ini prestasi semuanya. Prestasi Pak. Prestasi Bu. Di sekolahnya biasa anak-anak anjing babi nggak ada buat anak saya Ngomongnya seperti itu. kasar, nggak ada. Iya kan ngomong. kalau mabar itu ngomongnya suka begitu ya ada anjay katanya kan. Nggak boleh. Ya anjay bro lah apa gitu kan. Taklukin pakai itu. Prestasi Bu. Gimana caranya biar air cebokannya ini bisa kemakan sama dia? Saya bikinnya sekarang tempenya digoreng pada saat nyampur Bumbu. ulekan bumbu itu pakai air cebokan saya. Bacem. Airnya tuh pakai air cebokan saya. Jadi semua harus pakai air cebokan saya. Sekarang anak saya begini Pak. Itu berlaku setiap hari. Setiap hari. Air cebokannya itu harus diganti atau harus habis hari Bikin itu? tiap hari baru. Tiap hari baru. Tiap hari baru Pak. Bikin tanpa sepengetahuan dia. Kalau dia Iya. lagi tidur saya bikin yang banyak. Stok buat 1 hari. Minumnya. Masak nasi. Sayurnya. Lauknya. Goreng ikan juga gitu. Airnya. Bumbunya pakai air cebokan. Jorok. Loh punya kita sendiri buat anak kita kok jorok. Itu kan punya kita. Buat siapa? Buat anak kita. Emang buat orang lain. Lawan Pak. Kalau istri saya udah dimasukin ke sini, jadi anak-anak itu pada minum pulang sekolah atau apa, Nah, udah pada itu aja, udah pada bikin minum satu di sini, teko satu teko ini. Oh, kita boleh minum juga. Boleh. Boleh, suami boleh. Saya ngerjain anak saya, istri saya minum. Anak saya ngerjain, supir Tapi saya. nggak dibacain Pak Haji ya? Nggak dibacain buat misal kalau buat suami enggak. Gak usah. Penting Saya air nih cebok. Pak Oh. ngerjain. Supir saya minum. Makanya supir saya nurut. Ya. Supir saya super nurut. Kenapa? Karena dia satu paket sama anak saya. Suster saya, pembantu saya, tukang kebon saya. Ngapain gue bikin sendiri-sendiri, gabung aja. Namanya lo karyawan ya makan, emang gue jorok. Makan gak lo?
Daripada lu mau jajan. Sekarang masih bikin Pak Haji? Hah? Masih bikin sekarang enggak? Udah enggak dong. Oh, Udah dulu. Anak saya udah dokter tiga-tiganya. Ngapain gue bikin? Sekarang gue tinggal kalau mau bikin rumah sakit. Sekarang gue lagi nggak bikin rumah sakit. Gue lagi bikin kafe di atas. Iya. Saya juga terakhir nggak tahu kapan ya, karena anak-anak pada nurut. Udah nurut. Udah nggak pakein lagi. Kayak sekarang kan ya udah mereka udah baik-baik aja ya, kita udah nggak pakein lagi. Nggak usah ya. Cuman yang laki ini yang ikut ke sini udah mulai minta, Ma mau inin aku nggak dulu, langkahin aku atau gimana gitu kan. Nah, udah minta, kalau yang gede belum. Bikin Bu. Bisa? Iya, insya Allah. Praktekin. Sebulan cair 10 M ya. Amin. Sip. 10 M ya. Kabul. 10 M ya. Kabul. Sip. Terkabul. Kabul. Praktekin. Selamat nenen. Lanjut ML. Nenenin wajib. Sabdain saya Pak Haji Iya ya. dong. Kan belum nenenin. Nenenin dulu sekarang. Nanti saya sabdain. Caranya udah diiniin belum? Ya. Maksudnya ini. Cecerannya duitnya gimana? Ini disimpan aja. Lihat di YouTube saya atau Pak Haji. Oh, Di TikTok boleh. Alhamdulillah bisa pulang hari. Soalnya yang gede ini nggak mau ditinggal, mama harus pulang, katanya gitu. Tadinya kalau nggak bisa aku paling nginep, sebenarnya gitu. Alhamdulillah bisa ya. Udah Pak Haji nih. Ya, langsung ya. Praktek ya. Iya, Pak Haji. Yo. Doanya ya, Pak Haji. Ya, praktek. Sabdain saya Pak Haji ya. Iya dong. Warung saya rame, jahitannya juga Ya, rame. ya. Nenenin ya nanti ya. Keluar dari sini langsung nenen ya. Pulang dulu ya. Ya. MLM sering nggak? ML di sini. Di kandang. Di kandang kambing ML-nya ya.